Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, anak soleh-soleha? Semoga sehat selalu dan dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan belajar buku tema baru, yaitu buku tema 3.6. Nah, tentang sumber energi. Hari ini Miss akan mengajarkan kalian untuk matematika tema 6, subtema 1, yaitu mengenal satuan waktu, tidak baku, dan baku. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? 1. Satuan waktu tidak baku dan baku. 2. Mengubah satuan waktu. Dan yang ketiga, menghitung lama waktu suatu kejadian. Jadi ada 3 materi hari ini. Tapi untuk yang mengubah satuan waktu itu ada banyak ya. Contoh satuan waktu baku itu ada banyak, dan mengubah satuan waktu itu kalian harus paham rumusnya. Jadi Miss kasih tahu dari awal ya. Nah, satuan waktu tidak baku yang pertama. Dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan berbagai macam kegiatan. Kegiatan tersebut membutuhkan waktu. Beberapa kegiatan membutuhkan waktu yang lama, ada juga yang memerlukan waktu yang singkat. Ya. Contohnya, Ratna memakai sepatu sebelum berangkat sekolah. Kegiatan tersebut membutuhkan waktu yang, kalau pakai sepatu itu pakainya waktunya butuh waktu yang lama atau waktu yang singkat? Waktu yang singkat. Nah, contoh yang kedua, pada malam hari Ratna belajar. Setelah belajar, ia tidur dan bangun pada keesokan harinya. Kegiatan tersebut membutuhkan waktu yang, nah, kalau tidur itu dari malam ke pagi itu membutuhkan waktu yang lama atau waktu yang singkat? Ya, waktu yang lama. Jadi, untuk satuan waktu tidak baku yaitu ada 2, yaitu waktu yang lama dan waktu yang singkat. Nah, ada 2 ya untuk satuan waktu tidak baku. Nah, sekarang kita akan belajar satuan waktu baku. Ada banyak beranak pinak ini yang satuan waktu baku. Ya, beberapa contoh satuan waktu baku yaitu tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, dan detik. Ulangi ya. Contoh satuan waktu baku: tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, dan detik. Nah, kita akan menjabarkan dari tahun dulu, lalu bulan, selanjutnya minggu, selanjutnya hari, selanjutnya jam, menit, dan detik. Nah, di sini Miss minta kalian harus dicatat apa yang pentingnya ya. Nah, salah satu alat petunjuk waktu yang dapat menunjukkan tanggal, hari, bulan, dan tahun adalah kalender. Nah, pasti di rumah kalian punya kalender ya. Nah, jumlah hari sebulan dalam setahun dapat kita ingat sebagai berikut. Nah, kita belajar pakai apa sih itu ya? Ada gambar mengepalkan tangan. Kita ikutin dulu ya. Nah, kita kepalkan tangan kita seperti yang digambar. Nah, di situ ada sendi jari yang menonjol menunjukkan jumlah 31 hari. Nah, yang menonjol yang di jari telunjuk ada, jari selanjutnya jari tengah ada, jari manis ada, jari kelingking ada. Nah, sedangkan untuk celah yang tidak ada sendinya untuk bulan yang jumlahnya 30. Nah, yang tidak ada sendinya, celahnya antara jari telunjuk ke jari tengah. Itu kan tengah-tengahnya ada ininya ya, ada yang tidak ada tulangnya. Nah, itu untuk jumlah hari yang 30. Kecuali bulan Februari. Nah, Februari itu bisa di 28 atau 29 hari. Nah, sekarang kita berada di bulan Februari yang jumlah harinya ada 28. Nah, kalau 29 hari itu disebut tahun kabisat atau yang biasa terlaksananya itu 4 tahun 1 kali.
Contoh, tahun 2018 bulan Februari adalah 29 hari. Untuk mengetahui jumlah hari di bulan Februari yang jumlahnya 29 hari, selanjutnya yaitu kita mudah ya, kan 4 tahun sekali setiap tahunnya, berarti kita tambahkan 2018 ditambah 4 sama dengan berarti 2018, 19, 20, 21 dan 22. Nah, dalam satu tahun terdiri dari 12 bulan. Nah, mulai beranak ya, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, di sini Miss ada gambarnya. Nah, ingat yang ada ruas jarinya, jari yang ada tulangnya nih, yang di jari telunjuk, jari tengah, manis, sama kelingking, itu jumlahnya 31 hari, yaitu di bulan Januari. Dan antara ruas jari ini telunjuk ke tengah dan selanjutnya itu ada bulan Februari, yaitu jumlahnya 28 atau 29. Lalu di jari tengah 31 hari, yaitu ada bulan Maret dan bulan Desember sampai seterusnya. Kita lihat aja ya. Nah, jumlah hari itu cuman ada 31, 30, 31, 30 kecuali bulan Februari. Nah, sekarang kita latihan menghitung jumlah dalam setiap bulan. Nah, kita buka halaman 21. Sekarang kita buka bukunya. Nah, sudah ya. Di sini Miss sudah buatkan tabel yaitu nama-nama bulan. Nah, lalu di sini ada jumlah hari. Miss kasih tahu untuk Januari tadi di jari telunjuk yaitu ada sendinya ya, yaitu 31 hari. Bulan Februari tidak ada sendinya, yaitu Februari beda sendiri, 28 atau 29. Maret ada sendinya 31. April tidak ada sendinya 30. Mei ada sendinya 31. Juni tidak ada sendinya 30. Ruas jarinya ya. Juli 31. Agustus, nah Juli Agustus itu sama 31 karena sama-sama ada sendinya. Nah, September 30, Oktober 31, November 30, Desember 31. Ya. Jadi 31, 30, 31, 30 yang berbeda di bulan Februari 28 atau 29, lalu di bulan Juli Agustus itu jumlahnya sama-sama 31 karena berdekatan ya, kan biasanya 31 30, tapi ini Juli ke Agustus sama-sama 31 sesuai ruas jarinya ya. Nah, dalam satu minggu, sekarang dalam kesatuan minggu itu ada 7 hari. 7 hari itu yaitu ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, bulan Februari setiap 4 tahun sekali memiliki jumlah 29 hari. Lalu, setelah kalian melengkapi tabel, berapakah jumlah hari dalam 1 tahun? Ayo hitung dulu, atau Miss langsung kasih tahu ya. Nah, kita Miss langsung kasih tahu aja ya, yaitu 365 hari atau 366 hari. Ya. Nah, sekarang rumus konversi satuan waktu dicatat di buku. Ya. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 bulan itu sama dengan paling sedikit ada 28 hari dan paling banyak adalah 31 hari. Nah, 1 bulan itu rata-rata ada 4 minggu dan 1 minggu itu ada 7 hari. 1 abad 100 tahun, 1 dasawarsa ya 10 tahun, 1 windu 8 tahun dan 1 tahun itu 365 atau 366 hari. Tapi untuk 1 abad, dasawarsa, windu itu jarang digunakan karena kalian masih kelas 3. Tapi bisa jadi saat kelas 4 atau 5 atau kelas 6 itu pasti muncul. Jadi misalnya ngasih tahu aja. Ya.
Contohnya, 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Nah, sekarang mengubah satuan waktu yang pelajaran yang kedua. Nah, kalau 2 tahun berarti 2 dikali 12 sama dengan 24 bulan. 3 tahun berarti 3 dikali 12, 36 bulan. Selanjutnya 4 tahun berarti 4 dikali 12 sama dengan 48 bulan. 5 tahun berarti 5 dikali 12 sama dengan 60 bulan. Dan selanjutnya tergantung pertanyaan, bisa 10 tahun, bisa 8 tahun. Kalau 10 tahun berarti 10 dikali 12 sama dengan 120 bulan, tergantung pertanyaan ya. Contoh yang kedua yaitu 1 minggu sama dengan 7 hari. Kalau 2 minggu berarti 2 dikali 7 sama dengan 14 hari. Kalau 3 minggu berarti 3 kali 7, ini perkalian 7, 21 hari. 4 minggu 28 hari. Kalau 5 minggu 5 kali 7 sama dengan 35 hari. Tergantung pertanyaannya berapa minggu dirubah ke harinya ya. Nah, soal halaman 22 kita buka. Di situ Miss kasih contoh nomor 1 yaitu 5 minggu sama dengan titik-titik hari. Yaitu dari minggu ke hari. 1 minggu 7 hari. Kalau 5 minggu berarti 5 dikali 7 sama dengan 35 hari. Nah, kalau 3 tahun sama dengan titik-titik bulan. Tahun ke bulan, 1 tahun 12 bulan. Berarti 3 tahun berarti 3 dikali 12 sama dengan 36 bulan. Nah, satuan baku waktu jam, menit, dan detik. Nah, masih ada beranak pinak lagi. Alat ukur satuan waktu jam, menit, dan detik adalah jam. Nah, ada 2 jenis jam yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jam analog dan jam digital. Rata-rata kalian di rumah pasti punyanya jam analog ya, tapi pasti ada juga yang punya jam digital. Nah, ini Miss kasih contoh, ini ada jam analog, nah yang bulat yang ada jarumnya, dan jam digital yang sudah menunjukkan waktunya, jam dan menitnya sudah ketahuan. Kalau jam analog kita harus hitung dulu jarum pendeknya di mana, jarum panjangnya di mana. Pada jam analog terdapat jarum pendek dan jarum panjang. Oh ya, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang jam ini di tema 3 ya. Jadi Miss mengulang aja. Semoga kalian masih ingat ya. Ingat, jarum pendek yaitu menunjukkan waktu jam. Nah, itu di jam analog itu ada 2 ya, jarum pendek dan jarum panjang. Jarum pendek menunjukkan waktu jam, sedangkan jarum panjang menunjukkan waktu menit. Nah, terkadang di beberapa jarum analog terdapat 1 jarum tambahan, yaitu disebut jarum halus yang menunjukkan waktu detik. Nah, ini rumus satuan waktu jam, menit, dan detik, yaitu 1 hari itu pasti 24 jam. Karena baku, kalau baku itu sudah ditentukan ya, seperti yang tadi Miss kasih tahu. 1 jam itu sama dengan 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 detik. Itu aja. Cara membaca jam. Jika kita akan membaca jarum pendek, nilai jarak pada setiap angka adalah 1 jam. Jarak setiap 1 angka dari 12 ke 1 itu 1 jam. 1 ke 2 itu 1 jam. Nah, jika kita akan membaca jarum panjang, nilai jarak dalam setiap angka adalah 5 menit. Jadi dari 12 ke 1 5 menit, 1 ke 2 5 menit, 1 ke 3 5 menit, 2 ke 3 5 menit, 3 ke 4 5 menit ya. Jika jarum panjang yang menunjukkan di angka 12, maka nilainya adalah 00. Jadi pas atau tepat. Contohnya, di situ ada jam pukul 8, jarum panjangnya di angka 12, dibacanya pukul 8.00. Nah, jika kita akan membaca jarum halus, nilai jarak dalam setiap angka adalah 5 detik. Ya, sama dengan menit.
Tapi kalau menit, jarum panjangnya kelihatan pasti jelas, sedangkan untuk detik biasanya kadang ada, kadang tidak, ya. Nah, 1 hari sama dengan 24 jam. Pada penulisan tanda waktu 24 jam, waktu setelah pukul 12 siang adalah pukul 13.00. Yaitu 12 siang itu biasanya kan sholat duhur. Nah, ke jam 1 siang, bukan jam 1 ya, tapi jam 13.00. Nah, pukul 14.00 dan seterusnya sampai pukul 24.00. Misal, pukul 9.00 pagi dibaca pukul 9 tepat. Karena 00 ya, 00 itu berarti tepat. Nah, pukul 1 lewat 20 menit siang. Nah, 1 siang ditulis pukul dari 12 ke 1, 1 lagi atau 13 ya, 13.20 ditulisnya. Lalu pukul 5 lewat 40 menit sore, jam 5 sore biasanya jamnya mau sholat maghrib, jam 5 lewat 40 ya, ditulis pukul, tadi jam 1 itu 13, pukul 5 berarti kita tambahkan 13, 14, 15, 16, 17. Berarti pukul 17.40. Yang terakhir pukul 8 lewat 10 menit malam. Nah, jamnya kalian tidur ditulis pukul, tadi jam 5 itu 17, kita tambahkan aja ke 8. 5 ke 8 kan tambah 3 berarti 17, 18, 19, 20, yaitu pukul 20 lewat 10 atau 20.10. Ya, untuk menandai menit itu setelah jam dikasih tanda titik. Contoh soal, di sini ada jam analog, jarum pendeknya menunjukkan angka 11 dan jarum panjangnya menunjukkan angka 1. Dibaca pukul 11, menitnya dari jarak dari setiap angka itu ada 5 menit. Jadi pukul 11.05. Yang kedua, di sini ada jarum pendeknya menunjukkan mau ke angka 1. Ya, kalau ini karena jarum panjangnya masih di angka 10. Angka 10 itu berarti kan setiap jarak angka itu 5 menit. Kita langsung aja mudahkan kalian. Caranya 5 dikali 10 sama dengan 50. Tapi ini kan belum jam 1. Karena baru menuju jam 1. Nah, sebelum jam 1 itu pukul 12. Berarti pukul 12.50. Yang ketiga itu jarum pendeknya menunjukkan angka 8 dan jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Mudah yang ini dibaca. Kalau jarum panjangnya tepat di angka 12 berarti tandanya 00 atau pukul 8.00. Nah, sekarang yang terakhir, menghitung lama waktu suatu kejadian. Rumus menghitung lama kegiatan, selesai kegiatan dikurangi mulai kegiatan. Rumusnya itu aja, dicatat ya. Contoh soal di halaman 41, kita buka. Sudah? Nah, lanjut kita baca soalnya. Made belajar di sekolah mulai pukul 07.00 sampai pukul 10.00. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Made belajar di sekolah? Nah, kegiatannya apa di sini? Kegiatannya adalah belajar. Berarti selesai belajar dikurangi mulai belajar. Selesai belajarnya yaitu pukul 10.00 dan mulai belajarnya itu pukul 7. Berarti 10.00 kurangi 7.00. 10 kurangi 7 berapa? 3. Berarti lama waktu Made belajar adalah 3 jam. Nah, seperti itu. Mudah kan? Kalau untuk menghitung lama waktu suatu kejadian, selesai kegiatan dikurangi mulai kegiatan. Itu aja rumusnya. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk menyatakan lama suatu kejadian, kita dapat menggunakan satuan waktu tidak baku dan baku.
Contoh satuan waktu yang tidak baku adalah lama dan singkat. Itu aja yang tidak baku, gampang. Nah, untuk contoh satuan waktu baku adalah tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, dan detik. Baku itu artinya yang sudah ditentukan dari sananya. Nah, yang baku ini kan satuan waktu baku ini banyak beranak pinak. Jadi kalian harus hafalkan dan harus dicatat rumusnya. Dan yang terakhir yaitu menghitung lama waktu suatu kegiatan. Rumusnya, selesai kegiatan dikurangi mulai kegiatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai di pelajaran hari ini. Semoga kalian mudah memahaminya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya kepada Miss Naila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.